Apa yang sampai yang buat kamu, aku pengen kenal deket deh sama dia. Orang yang attach dengan sesuatu yang kayak ngebuat kamu, oh my god, ini kalau misalnya gue deket dia kayaknya gue bakal bahagia banget sih, kayak gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika orang tersebut sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Hai, Bang Cika di sini, your bestie acne fighter. Sebelumnya buat yang belum pernah kenal aku ataupun belum tahu Cikes, kenalin, nama aku adalah Kezia, biasa dipanggil Cikes entah di TikTok maupun di Instagram. Teman-teman biasa kenal aku sebagai seseorang yang suka review tentang skincare, beauty, ataupun hal yang berhubungan dengan quote self-development. Salam kenal semuanya, dan di channel YouTube ini aku sering banget bahas tentang kecantikan, tips-tips kecantikan, battle kecantikan, entah produk-produk makeup ataupun produk skincare. Dan pastinya di sini aku yakin teman-teman semua akan bertumbuh dan juga ngedapetin banyak insight. So in this episode, aku bakalan bahas tentang top 6 gimana caranya kamu berhenti menjadi jelek dan merasa cantik. Ups, ini kok judulnya agak-agak keras banget ya? No, tapi bukan artinya Cikes merasa cantik, itu bukan. Tapi bukan artinya Cikes merasa yang paling cantik, Cikes merasa wow dan lain-lain, tapi Cikes pengen kalian lihat foto ini. 1, 2, 3. Yap, ini fotonya Cikes pada masa pandemi. Pokoknya pada masa, ada juga mungkin foto-foto pada masa sekolah. Kemudian foto pada saat Cikes after pandemi, dan itu posisinya masih overweight banget. Gak tahu styling kayak gimana, gak ngerti gimana caranya berpenampilan, gak tahu gimana caranya makeup, gak ngerti gimana caranya bisa menghadapi orang, gak tahu aku harus mengurusi apa dalam pikiranku, aku gak tahu banyak hal banget. Yang aku cuma tahu, aku cuma hidup menjalani hari, pokoknya besok aku pakai apa yang bisa aku pakai, aku makan apa yang bisa makan, dan lain-lain. Dan di sini Cikes mau kasih tahu apa aja yang bisa mengubah gayanya Cikes dari yang seperti tadi sampai dengan sekarang seperti ini. Fun fact, pada saat kita insecure, kita juga mempengaruhi bagaimana penampilan kita, bagaimana aura kita, bagaimana raut wajah kita, bagaimana mimik muka kita, itu semua berpengaruh. Jadi kalau misalnya kamu bilang, enggak kok, nggak ngaruh, tapi kamu buktiin sendiri. Pada saat kamu merasa insecure, kamu nggak punya kapabilitas untuk melakukan beberapa hal tertentu yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Sayang banget kan? Makanya ketika kamu tahu kalau kamu tuh sebenarnya punya kapabilitas untuk melakukan itu dengan caramu yang tidak insecure, itu harus kamu boosting. Jadi gimana caranya Kak? Gimana caranya supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik? Gimana caranya supaya ketika nanti pada saat aku bertemu dengan orang-orang, aku tahu bagaimana cara menghadapi mereka, apa yang harus aku tata, dan lain sebagainya. So, kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang paling fundamental dan sangat dasar adalah perhatikan apa yang kamu konsumsi. Konsumsi itu bukan cuma ngomongin tentang makan, tapi apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, lingkungan sekitar kamu itu sangat berpengaruh. Dan juga yang keempat tentu aja ada makan. Nah, yang pertama, kita bahas dari tontonan. Video TikTok, ataupun akun Instagram, ataupun akun TikTok, apapun yang kamu follow, kamu pikir itu nggak berpengaruh tentang kamu? No. Set your boundaries. Yang tadinya misalnya kamu follow orang serandom-randomnya, sebodoh amat, tapi bisa jadi orang-orang yang kamu follow itu memberikan impact yang negatif untuk kamu. Let's say, dulu kamu follow salah satu selebgram yang vibes-nya sangat-sangat negatif karena pada saat itu dia lagi booming. Aku nggak usah sebut siapa, you name it, pada saat awal kalian tahu selebgramnya. Kemudian ketika makin lama kamu ngerasa vibrasi kamu tuh udah gak sama dia. Iya ya, aku udah suka tentang self development. Iya ya, aku suka bahas tentang kesehatan. Iya ya, aku orangnya udah gak kayak gini lagi. Kamu berhak untuk unfollow. Kamu berhak untuk cut off semua orang-orang ataupun hal yang berhubungan dengan membuat dirimu menjadi tidak satu vibrasi dengan kamu lagi. Misalnya gini, terus gimana Cikes kalau misalnya tontonan? Tontonan tuh contohnya gini, kamu buka YouTube, yang paling pertama keluar dari YouTube-mu itu mencerminkan apa yang paling sering kamu tonton. Misalnya, aku sering banget pertama dengerin lagu rohani. Pasti muncul pertama itu adalah lagu rohani. Kedua, podcast self-development. Yang ketiga, lagu-lagu yang suka aku denger. Pasti semua semua dari thumbnail YouTube-nya aku itu pasti isinya semua antara ketiga itu. Dan I'm so happy karena aku memang suka mengonsumsi itu setiap hari. Yang memang membangun aku secara pikiran, secara rohani, ataupun secara pengetahuan. Dan aku merasa hal-hal tersebut satu vibrasi dengan aku. Sekarang konten kreator aku follow, selain memang mereka yang adalah relasi, aku akan follow mereka yang memang menurutku bisa berimpact buat aku. Jadi kalau kamu ngerasa mereka udah gak sesuai dengan kamu berhak untuk away tentang hal itu, oke? Ya, terus yang tadi nih, buku apapun yang kamu baca itu berpengaruh. Misalnya komik, kamu suka baca komik yang anak-anaknya nakal dari dulu, sampai sekarang masih suka. Terus kamu suka hal-hal yang ringan, bacaanmu tuh ternyata ringan. Ya udah, berarti otomatis ketika nanti kamu misalnya, aku lebih suka Kak untuk diajak hal-hal yang ringan aja lah, nggak usah berat-berat. Itu kan berpengaruh terhadap bagaimana nanti kamu saat berdiskusi dengan orang lain. Apakah kamu bisa mengimbangi topik-topik berat tertentu yang pada saat orang lain sampaikan?
Lalu yang ketiga, misalnya tadi ketika aku bilang lingkungan. Kamu bilang lingkungan gak berpengaruh, salah. Lingkungan itu menentukan siapa kamu ke depannya. Teman-temanmu saat ini itu berpengaruh terhadap nantinya kamu ke depannya seperti apa. Kenapa? Temanmu itu membentuk kamu. Kamu lihat bagaimana pace-nya mereka. Kamu lihat bagaimana mereka bekerja. Kamu lihat bagaimana mereka membenarkan diri. Kamu lihat bagaimana mereka berinteraksi. Itu berpengaruh terhadap kamu. Oh, aku lihat. Oh, orang sekitarku dia jago banget bicaranya. Oh, ternyata orang sekitarku jago banget bisnisnya. Oh, cara mereka ngatur bisnis seperti ini. Kamu melihat pola-pola yang orang-orang sukses atau orang-orang yang lebih baik daripada kamu lakukan. Sehingga ketika kamu melakukan itu, kamu tahu bahwa aku bisa lebih daripada itu, atau aku bisa setidaknya setara dengan dia. Aku bisa contoh beberapa hal yang orang lain bisa lakukan di sekitar aku. Misal gini, ada temanku yang dia jago banget soal bisnis. Yang bisa dibilang kalau kita ngomongin suatu hal tentang bisnis, itu pasti aku akan langsung kepikiran tentang dia. Nah, dia tuh bisa dibilang dia juga sekarang ikut seorang kreator dan itu besar banget. Dan setiap kali aku diskusi tentang dia pasti akan ngasih tahu hal-hal yang menurut aku di luar nalar aku, gak pernah aku pikirkan, atau hal yang menurutku saran yang awalnya gak masuk akal, tapi ketika aku pikirkan itu menjadi saran yang masuk akal. Nah, kamu harus berhadapan dengan orang-orang yang levelnya di atas kamu, baru kamu tuh kayak, oh iya ya, kenapa gue kayak gini, kenapa gue kayak gitu. Lingkungan itu benar-benar berpengaruh banget guys. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa lingkunganmu toksik, pikirkan salah satu cara untuk seenggaknya away dari lingkungan itu, dan itu bisa berimpact besar untuk kehidupan kamu. Yang terakhirnya tuh makan. Aku bakalan bilang sama kalian, kalau kalian bilang makan itu gak berpengaruh, apapun yang kamu konsumsi itu akan mempengaruhi kamu nantinya. Misalnya kamu sering banget konsumsi cabai-cabean, terus kamu sering konsumsi manis-manisan, kamu sering konsumsi yang asam-asam, itu hal-hal yang nantinya akan berpengaruh terhadap hormon kamu. Misalnya kamu yang tadinya jerawatan, contohnya let's say gula sama karbo paling tinggi nih. Aku sering banget ya konsumsi gula, terus ujungnya aku jerawatan, terus kamu melimpahkan kesalahanmu itu pada makanan yang kamu makan, padahal you are what you eat. Kamu ternyata suka banget konsumsi itu dan akhirnya berakibat kamu seperti apa, itu berpengaruh. Gaya hidupmu membentuk siapa kamu. Yang kedua, kebiasaan penting yang bisa kamu lakukan bisa ubah. Contohnya, biasanya kamu ketika bangun gak pernah berdoa, terus kamu gak suka baca buku. Lalu ketika kamu ubah kebiasaan-kebiasaan itu, akhirnya membentuk perspektif kamu. Kamu harus punya kebiasaan-kebiasaan dengan window tertentu. Ada orang-orang yang menggunakan time boxing. Itu hal-hal yang akan kita sampaikan nanti lah di another podcast. Tapi gini, caramu untuk produktif itu pasti akan berbeda dengan caranya orang lain untuk produktif. Misalnya ada orang yang lari pagi, jogging 20 menit sehari ataupun 40 menit sehari, terserah dia bagaimana pace-nya dan lain-lain. Ternyata itu kebiasaan yang membentuk dia akhirnya kuat seharian. Dia akhirnya merasa gak gampang lelah, gak gampang capek ketika dia rajin berolahraga. Atau ketika ada orang-orang yang ternyata membentuk kebiasaan baru, kalian sebelum tidur baca buku dulu self development, atau kalian baca dulu beberapa informasi-informasi penting. Misalnya kalian close hari kalian dengan membaca berita-berita terupdate dari dunia ini. Aku gak cuma ngomongin Indonesia, tapi dunia. Misalnya ada orang-orang yang baca CNN News gitu, terus dia baca BBC News, New York Times Post, dan lain-lain. Oh, aku baca ternyata ada banyak hal yang terjadi di dunia ini, apa efeknya dan lain-lain. Kamu aware tentang hal tersebut. Kebiasaan yang kamu bentuk itu akan membentuk bagaimana kedepannya kamu akan mencoba. Gak cuma hal itu, kamu misalnya ketika kamu ketemu orang, senyum tipis-tipis. Senyuman yang kamu kasih pelan-pelan akhirnya nular satu orang ke orang lainnya. Ketika kamu ramah sama orang lain, bahasamu berbeda, itu membentuk bahasamu juga nanti pada saat kamu berinteraksi dengan orang lain. Penampilan juga harus rapi ya guys. Kalau misalkan ketemu orang, kamu menganggap, ya udahlah kan ketemu dia doang, terus tiba-tiba kamu ketemu jodohmu. Di situ pas kamu lagi nggak rapi. Terus misalnya kamu lagi ketemu orang, kamu lagi ke restoran ngasal. Iya ya, ternyata ketemu dosen. Ternyata kamu ketemu petinggi-petinggi dan posisimu waktu itu lagi, aduh gue lagi pakai kayak gini. Padahal penampilan itu kalau kamu jaga ke siapapun ke setiap saat. Aku tuh punya prinsip gini, keluar dari pintu kamar atau pintu rumahmu itu adalah waktunya kamu sangat-sangat dilihat orang. Jadi make sure apapun pakaian kamu itu tetap enak untuk dipandang dan juga dilihat, oke? Yang ketiga, treatment. Yap, intinya duit sih kak. Bisa jadi kamu nabung. Cari tahu secara detail semua treatment yang menurutmu oke. Treatment wajah, treatment badan, treatment apapun yang bisa kamu rasa itu bisa mengembangkan kamu. Let's say treatment rambut. Rambutku mengalami kerontokan. Aku coba deh treatment rambut ke salon sesekali. Terus aku coba deh yang ini dan ini. Kamu cari semua rekomendasi dari orang satu ke orang lainnya. Oh ternyata aku cocok sama yang ini. Aku cari deh dengan budget yang paling bisa aku afford yang mana. Oh ternyata yang ini. Ya udah, kamu pakai treatment tersebut dengan budget yang kamu bisa. Kamu tabung sampai di titik kamu bisa treatment pakai uang kamu dan kamu merasa puas. Kepuasan yang kamu dapatkan itu juga bisa berpengaruh terhadap
seberapa kuat kamu akan bekerja keras, seperti itu. Atau kamu cari exercise wajah di YouTube ataupun di TikTok. Oh ternyata exercise wajah seperti apa, bisa membentuk ciri khas mukanya seperti apa. Minum air putih, jangan lupa berapa liter sehari, biasanya dianjurkan 2 liter sehari. Diet kalori dan juga gula ya guys. Dan yang jelas kalian harus banget mencoba beberapa treatment yang memang rekomendasi orang-orang yang kamu sudah rasa, misalnya kamu lihat, tapi apalagi gini, treatment itu kan pasti tricky ya, cocok gak cocok, kliniknya mahal gak mahal, terus apa aja yang paling cocok buat kebutuhan kalian, analisa dokternya. Kamu ketemu dulu sama seorang dokter yang sudah direkomendasikan, lihat analisa treatmentnya, baru kamu bandingkan di antar klinik, itu boleh banget. Kamu cari beragam cara supaya kamu merasa cantik, dan itu aku yakin bisa works di banyak orang. Yang keempat, kurusin badan, jaga penampilan. Ini foto-foto Cikes mungkin pada saat overweight banget, yep. Ini foto-foto yang bisa aku bilang sangat-sangat membuat aku sadar momen harusnya gue jaga badan banget sih di situ. Masa pandemi kan aku naik 18 kilo ya. Itu bener-bener ngebuat aku susah banget pakai baju-baju tertentu, celana-celana tertentu yang sekarang akhirnya sudah harus aku ungsikan celana-celananya karena sudah tidak bisa lagi aku pakai. Itu terjadi pada saat aku balik ke Bogor beberapa bulan lalu. Kalau nggak salah bulan Desember ya, 2 bulan Desember aku balik. Itu banyak banget celana-celana yang udah nggak bisa aku pakai dan itu udah kelonggaran berat. Jadi akhirnya oke, 90% isi lemariku aku throw. Karena sudah nggak sesuai dengan styleku, lalu aku juga nggak bisa pakai. Akhirnya aku memutuskan untuk aku kasih ke orang-orang. Jadi aku kasih satu bundling besar banget. Bener-bener satu isi lemariku aku throw. Yang aku keep cuman beberapa baju warna putih. Sama baju-baju yang masih bisa aku pakai kayak warna pink dan lain-lain yang memang warnanya cheerful. Selain itu semuanya udah aku throw. Jadi kamu harus bisa menjaga penampilan kamu, menjaga berat badan. Gimana tipsnya kak? Aku udah bahas di salah satu episode yang aku jelasin tentang tips diet aku, itu udah aku bahas. Kamu coba baca aja di sana. Kamu coba dengarkan di sana semua tips-tips yang aku kasih. Tapi mungkin beberapa tips kecilnya, kalau misalnya habis makan jangan langsung tidur. Terus kalau kamu bisa jogging setiap pagi, kamu boleh jogging ataupun senam. Lalu jangan lupa kalau misalnya kamu bisa meditasi, berdoa, kamu lakukan itu. Luluran, eksfoliasi tubuh, itu dulu hal yang gak pernah Cikes lakukan. Beli lulur loh guys, beberapa, kayak aku beli Shinzui gitu ya. Itu gak nyampe 30 ribuan, kayaknya belasan ribu gitu gak sih? Dan itu udah satu bal segini gede, itu bisa buat eksfoliasi. Itu ngaruh banget loh, kalau kamu ngerasa, eksfoliasi ngaruhnya apa sih? Ngaruh banget. Jadi, misalnya kulitmu tadinya tuh super belang, terus ada yang kelihatan banget kusam. Selesai eksfoliasi, itu kelihatan banget, kulit gue sehat ya. Dan dari teksturnya juga berasa, jadi tekstur kulit kamu tuh lebih kerasa halus. Dan itu enak banget ketika, kayak kamu tuh bakal ngerasa, tanganku ternyata seharum ini ya, selembut ini ya. Kamu pakai lotion, gitu, supaya kamu ngerasa, aku cantik ya, aku bisa mendandani diriku sebagaimana aku bisa, kayak gitu. Pakai wewangian supaya kamu tuh betah untuk ngobrol sama orang dan betah sama dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa, tapi kan aku nggak suka wangi ini, wangi itu cari. Kalau misalnya kamu ngomong, aku kan sukanya wangi yang floral tapi susah ngedapetinnya. Cari rekomendasi nggak? Cari sampai kamu boleh coba tester dimanapun loh guys. Semua beauty brand, parfum-parfum mau high-end pun, luxury brand pun itu boleh dicoba gratis. Dan gak ada yang mengharuskan kalian untuk harus beli. Oh kamu ngerasa, oh ini hint yang paling aku suka. Kamu cari top notes-nya apa, basic notes-nya apa. Lalu kamu searching di Google versi murahnya. Kan bisa. Kalau misalnya kamu bilang sekarang gak ada, kamu gak nemuin, itu artinya kamu belum melakukan yang terbaik. Kalau misalnya kamu bilang, enggak kak, memang aku gak dapat aja, itu artinya kamu gak nyari yang bener-bener nyari sampai kamu dapat. Gak ada alasan kamu bilang, gak ada, berarti kamu yang gak nyari. Udah gitu aja. Terus misalnya kamu tahu kamu tuh bau badan atau apa, ya udah pakai pewangi ketiak, misalnya pakai deodoran, pakai air tawas dan lain-lain, nggak apa-apa, pakai aja. Itu kan bukan hal yang mungkin orang bilang, malu kak aku pakai gini, aku beli ini. Kenapa harus malu? Kan justru kamu tahu kalau itu bisa merawat dirimu. Dan itu bukan hal yang tabu buat orang-orang. Bahkan orang-orang banyak yang membeli. Itu artinya apa? Banyak yang menjaga tubuhnya. Itu bukan hal yang tabu dan bukan hal yang memalukan guys. Oke? Yang kelima adalah ngerti styling. Kalau aku memang cara yang paling membantunya adalah aku pakai personal color test. Harganya jutaan. Kalau misalkan pengen cari personal color test lebih murah dan dapat misalnya di bazar-bazar tuh banyak guys. Jadi kalau misalnya kamu ke mall, ada beberapa personal color test masuk, kamu ikutin aja. Apalagi banyak banget yang gratis sekarang. Tapi minusnya banyak juga yang wrong decision. Jadi aku pernah ikut beberapa personal color test, tapi aku ikut memang waktu itu karena aku tahu beauty workshopnya dan ternyata personal color testnya salah. Dan yang aku dapatkan, yang aku lakukan itu personal color test sebenarnya karena aku ternyata
Didiagnosa, wow, aku itu adalah orang yang light spring, jadi memang warna-warnanya harus warna terang. Terus aksesoris aku pakai, ini juga berpengaruh nih, nggak boleh warna-warna silver, aku pakai yang gold. Kalau kalian perhatikan semua aksesorisku warnanya gold, kenapa? Karena nggak stole the stage, jadi bukan aksesorisku yang kalian lihat tapi akunya. Jadi aksesorisku itu hanya untuk pemajang bahwa aku pakai aksesoris. Tujuan aksesoris kan itu ya, bukan membuat orang-orang tuh jatuh perhatiannya pada apa yang kamu pakai. Misalnya aku pakai kayak gini, tapi warnanya silver, kamu mungkin akan lebih melihat antingku daripada melihat akunya. Terus ini misalnya warnanya silver kuat banget, kamu akan lebih lihat ini daripada tanganku. Jadi kamu harus cari apa memang style terbaiknya kamu seperti apa. Cikes ngedapetin style itu hampir 24 tahun hidup nih, berarti baru ngedapetin style aku yang the best for me itu seperti apa. Gayanya ke cewek-cewean, kamu cewek kue, kamu cewek mamba, apa cewek bumi, kamu tentukan sendiri stylenya seperti apa. Rambutmu pengen di stylingnya kayak gimana, nyamanmu seperti apa yang bisa kamu lakukan, itu semua bisa kamu afford. Di TikTok juga ada beberapa personal color test yang wajah doang tuh, yang wajah terus nanti ada kelihatan warna terbaikmu itu apa, kamu coba. Atau ambil kain, ambil semua jenis-jenis bajumu, cek di kamera mana yang warnanya paling terang buat kamu, meskipun gak jarang juga salah. Tapi gak apa-apa, at least you try. At least kamu tahu beberapa warna yang memang jelek banget di kamu, itu kelihatan kok. Jadi kamu bisa bandingkan, atau tangan. Nanti beberapa warna tertentu, di tanganmu itu akan terlihat sangat buruk. Jadi kayak, wah gak kelihatan nih akunya. Tapi di beberapa spot tertentu, misalnya kamu pakai warna merah, merah tuh buruk banget di aku. Saat kamu pakai warna kuning, wow bagus banget di aku, ternyata lebih menyala tanganku. Itu membentuk banget. Jadi kalau misalnya kamu ngerti styling, itu menambah kepercayaan diri kamu. Oke? Jangan lupa buat styling. Yang terakhir adalah berdamai dengan diri sendiri. Know your inner peace. Kalau misalnya kamu tahu kamu bisa berdamai dengan diri sendiri, itu akan memudahkan bagaimana kamu bisa mengeksplorasi dirimu, lalu kamu bisa berdiskusi dengan orang lain, dan kamu tahu bagaimana cara menanggapi seseorang dengan gayamu. Cara instan untuk pede mungkin ya, karena kalau misalnya kamu takut diomongin orang, bisa kamu bilang gini, semua orang, bahkan orang yang ngomongin kamu, itu pasti punya urusannya masing-masing. Dan setiap orang yang punya urusannya masing-masing itu bakal lupa apa yang mereka omongin tentang kamu semenit 2 menit kemudian. Jadi kamu gak usah bingung, kamu gak usah ngerasa insecure dengan apa yang mereka lakukan, toh mereka juga bakal lupa dengan apa yang mereka katakan. Nah, yang bisa kamu lakukan adalah, mau siapapun kamu, dimanapun kamu, akan ada aja orang yang ngomongin kamu, akan ada aja orang yang gak suka sama kamu, dan itu gak apa-apa. Biarin aja, mereka gak suka, mereka punya kerjaan lain mungkin untuk bisa, mereka mungkin cuma punya kerjaan untuk bisa ngobrolin kamu, jadi biarin aja kamu jadi topik pembicaraan karena kamu tuh menarik buat mereka. Terus gini, kalau kamu mau menjadi cantik, kamu harus yakin bahwa kamu cantik. Jadi kamu harus merasa cantik sebelum kamu bisa mendisklaimer ke orang-orang bahwa kamu itu cantik. Jadi kalau misalnya, karena beda loh, dan aku yakin kamu akan banyak sekali menemukan kasus tertentu, kamu lihat orangnya cantik banget, tapi kok kayak ada yang nggak keluar ya auranya dari dia. Tapi kok malah orangnya kelihatannya biasa aja, cantiknya tuh kayak, ih menarik banget ya dia, pokoknya sampai yang buat kamu, aku pengen kenal deket deh sama dia. Orang yang attach dengan sesuatu yang kayak ngebuat kamu, oh my god, ini kalau misalnya gue deket dia kayaknya gue bakal bahagia banget sih, kayak gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika orang tersebut sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin kita bisa bahas di episode-episode lainnya tentang beauty, tapi yang jelas ini episode udah panjang banget, jadi please teman-teman semua, kalau misalnya kamu bisa ikutin satu persatu, jangan lupa dibantu untuk ikuti supaya kamu bisa ngerasa lebih cantik dan merasa cantik dari yang kamu tadinya ngerasa, enggak aku jelek, no. Semua dari kita punya kesempatan untuk merasa cantik, jadi jangan lupa dipakai kesempatan tersebut sebaik-baiknya. And that's it from me. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, dan juga kalian tulis di kolom komentar kalau misalnya ada beberapa pertanyaan ataupun ada hal yang ingin di-request supaya Cikas bahas. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian rasa ini bisa membantu kalian banget. So, see you guys in another episode. Bye-bye!